Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maela Rahma dengan NPM 2369028. Di sini saya akan mempresentasikan analisis pengolahan pada karet. Latar belakang. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara menghasilkan karet alam terbesar di dunia yang berasal dari tanaman Hevia brasiliensis. Komoditas ini memiliki peranan yang sangat penting karena lateks yang dihasilkan menjadi bahan baku utama dalam berbagai produksi, seperti produksi ban kendaraan, sarung tangan medis, serta berbagai produk elastomer lainnya. Tanaman karet sendiri merupakan sumber utama produksi karet alam secara global, sehingga keberadaan sangat strategis dalam mendukung kebutuhan yang secara biologis dapat dikategorikan sebagai bagian dari sitoplasma sel tanaman. Jumlah produksi lateks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknik pemanenan atau penyadapan, waktu penyadapan, umur simpan tanaman, jenis klon yang digunakan, serta kondisi lingkungan dan iklim. Ada juga tujuan dari judul berikut ada tiga, yaitu menjelaskan konsep latex sebagai hasil perkebunan, kemudian mengkaji teknologi produksi dan pengolahannya, kemudian mengetahui faktor penentu mutu latex. Ada juga manfaat penelitiannya di bidang ilmu teknologi pangan, yaitu memberikan pemahaman ilmiah mengenai konsep latex sebagai hasil perkebunan, termasuk sifat, komposisi, dan karakteristiknya. Kemudian di bagian pengolahan hasil pertanian, yaitu menambah wawasan dalam bidang teknologi hasil perkebunan, khususnya terkait pengolahan karet alam. Kemudian di bidang penelitian, yaitu menjadi referensi akademik bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengkaji lateks lebih lanjut. Ada metode yang digunakan, yaitu rancangan percobaan penelitian. Rancangan percobaan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan dua faktor, yaitu ada faktor jenis koagulan dan juga konsentrasi koagulan. Ada prosedur penelitian. Yang pertama ada persiapan bahan, yang kedua ada perlakuan koagulasi, yang di mana latex dimasukkan ke dalam beker glass, ditambahkan koagulan sesuai perlakuan, kemudian diaduk secara perlahan, diamati waktu terbentuknya koagulan, kemudian yang ketiga ada pembentukan dan pengeringan. Koagulan ini dicetak, kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius hingga berat konstan. Yang keempat ada analisis parameter. Analisis yang digunakan ada kadar karet kering, kemudian pH untuk mengukur pH karet, kemudian ada waktu koagulasi dan juga uji fisik. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada teknologi penyadapan lateks. Penyadapan merupakan proses pengambilan lateks dari pohon karet dengan cara mengikis bagian kulit batangnya secara hati-hati. Teknik penyadapan sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap jumlah produksi lateks yang dihasilkan serta umur produksi tanaman. Dalam praktiknya, sudut sayatan yang digunakan sebaiknya sekitar 30 derajat hingga 45 derajat agar aliran lateks dapat keluar dengan optimal tanpa merusak jaringan tanaman. Selain itu, kedalaman sayatan harus diperhatikan dengan baik, yaitu tidak boleh terlalu dalam hingga mengenai kambium karena dapat menghambat pertumbuhan bahkan merusak pohon karet. Teknologi penanaman lateks terus berkembang untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus membuat prosesnya lebih efisien. Salah satu inovasi yang digunakan adalah sistem sadap frekuensi rendah, yaitu penyadapan yang dilakukan dengan jarak waktu yang lebih lama, sehingga tanaman memiliki waktu cukup untuk memulihkan diri tanpa menurunkan hasil secara signifikan. Selain itu, penggunaan stimulan seperti zat kimia tertentu dapat membantu meningkatkan aliran lateks sehingga proses produksi menjadi optimal. Kemudian ada proses pemerekatan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam lateks tanpa merusak sifat alaminya. Salah satu metode yang umum digunakan adalah sentrifugasi, yaitu pemisahan menggunakan gaya putar yang memisahkan partikel karet dari cairannya sehingga diperoleh lateks dengan konsentrasi yang tinggi. Selain itu, terdapat metode creaming, yaitu proses pemisahan yang dengan bantuan bahan kimia
tertentu dengan membuat partikel karet naik ke permukaan sehingga dapat dipisahkan dari serum. Oleh karena itu, pengolahan yang baik sejak tahap awal sangat penting untuk menghasilkan produk karet yang unggul dan bernilai ekonomi yang tinggi. Kemudian ada kualitas lateks dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu baik dari segi teknik maupun kondisi tanaman itu sendiri. Salah satu faktor utama yaitu teknik penyadapan, karena cara penyayatan yang tidak tepat dapat merusak jaringan tanaman dan menurunkan kualitas serta jumlah lateks yang dihasilkan. Selain itu, waktu penggumpalan lateks juga sangat penting, karena lateks yang terlalu lama dibiarkan dapat mengalami penggumpalan alami atau terkontaminasi hingga kualitasnya menurun. Kesimpulan, permintaan terhadap permintaan terhadap produk bahan karet, karet alam terus meningkat seiring dengan berkembangnya berbagai sektor industri, seperti otomotif, kesehatan, dan manufaktur. Oleh karena itu, pengolahan lateks yang baik menjadi kunci dalam menghasilkan produk kualitas tinggi dan bernilai jual tinggi. Dalam prosesnya, teknologi penyadapan, pemanenan, dan pengolahan memiliki peranan yang sangat krusial terhadap kualitas dan produktivitas lateks. Teknik teknik penyadapan yang tepat dapat meningkatkan hasil tanpa merusak tanaman, sementara inovasi dalam pemanenan seperti penggunaan stimulan dan sistem sadap modern mampu meningkatkan efisiensi serta memperpanjang umur produktif tanaman karet. Berikut ada referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang jelas. Mohon dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.